I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys on the block, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Jenny, NIM 2210417704, kelas M3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Makul Manajemen Pemasaran dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis. Pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Pemasaran penting bagi suatu usaha karena dalam suatu usaha atau bisnis bisa dikatakan sukses tergantung bagaimana kesuksesan pemasarannya. Bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Dengan kata lain, pemasaran merupakan penentu suksesnya suatu usaha. Agar teknik pemasaran yang diterapkan menjadi efektif dan sukses dalam melakukan bisnis, maka penting untuk memperhatikan beberapa faktor penting berikut ini. 1. Luas tidaknya pangsa pasar. Faktor pertama yang cukup menentukan keberhasilan sebuah program pemasaran adalah soal pangsa pasar. Sebab perlu diakui, memasarkan produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dibanding yang pangsanya sedikit. Artinya semakin luas pangsa pasarnya, maka peminatnya semakin banyak, sehingga kesuksesan pemasaran jauh lebih mudah diraih. Yang kedua, teknologi. Perlu diakui bahwa pembisnis yang melek teknologi cenderung lebih mudah bertahan dan sukses dengan bisnis yang digelutinya. Sebab memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pemanfaatan ini membantu memaksimalkan teknologi pemasaran, misalnya saja mengandalkan media online yang membantu memasarkan secara lebih luas dan cepat. Tentunya lebih efektif dibandingkan tetap bertahan dengan pemasaran offline yang area jangkauannya lebih terbatas. Yang ketiga, harga jual. Sebagus apapun produk yang dimiliki dan seluas apapun pangsa pasarnya, jika harga yang dilepaskan ke pasar cenderung tidak kompetitif, maka lebih rentan gagal dibanding sebaliknya. Maka penting bagi pembisnis untuk melakukan survei harga dari kompetitor untuk menghindari kemungkinan memasang bandrol kelewat tinggi. Sebab masyarakat sekarang lebih cerdas sebagai konsumen, akan sangat teliti sebelum membeli produk atau jasa, yakni membandingkan produk serupa untuk mendapatkan yang terbaik. Jika konsumen bisa mendapatkan produk dengan kualitas sama, persis, namun dengan harga lebih murah, maka jarang heran lapak persaing lebih ramai. Yang keempat, keunggulan atau keunikan produk. Persaingan dalam dunia bisnis adalah cambuk agar bisa menghadirkan produk dan jasa dengan kualitas lebih baik, agar tidak kehilangan pasar. Maka penting untuk memperhatikan keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang dimiliki. Jangan sampai tidak punya ciri khas, karena di tengah lautan persaingan tanpa sesuatu yang unik untuk ditawarkan, maka produk akan diabaikan. Yang kelima, kejujuran. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat dan masyarakat semakin cerdas, namun beberapa hal cenderung stagnan dan tradisional, misalnya saja tentang kejujuran atau transparansi dari produk atau jasa yang disediakan. Yang keenam, optimasi media. Faktor berikutnya adalah optimasi.
Media pemasaran apapun yang digunakan usahakan tidak digunakan sekali pakai, namun kelola secara kontinu untuk bisa menghasilkan omset yang terus bertumbuh. Lakukan optimasi secara maksimal, misalnya saja jika fokus melakukan promosi di media sosial, maka kelola secara profesional. Perlahan konsumen akan berdatangan selama konten yang dihadirkan memang dinilai berkualitas dan bermanfaat. Sukses dengan bisnis yang dirintis memang dipengaruhi oleh teknik pemasaran yang diterapkan. Supaya pemasaran ini memang menghasilkan, maka pahami dulu data faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran yang disampaikan di atas. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.